Halo semua, balik lagi di Mingguan Anime Channel. Pada video kali ini, Mingguan Anime Channel akan membahas manga Tokyo Revengers chapter 213. Situasi semakin memanas setelah di chapter 212 kemarin, bos dari geng Brahman yaitu Kawaragi Senju telah muncul. Pertarungan di antara kedua geng pun sudah tidak terelakkan. Tetapi sebelum pertarungan terjadi, ada kejutan dari para petinggi Brahman yang ternyata merupakan pendiri Black Dragon generasi pertama di bawah kepemimpinan Shinichiro Sano. Oke, langsung saja, berikut ini adalah pembahasan sinopsis Tokyo Revengers chapter 213. Kejadian yang sama terulang lagi. Chapter dibuka dengan aksi saling tatap antara Terano Short dan Kawaragi Senju. Kemudian dengan senyum lebar, Terano menyapa Senju. Tetapi pertemuan keduanya harus diganggu oleh seseorang. Iya, siapa lagi orang di geng Rokuhara Tandai yang bermulut besar dan suka memancing keributan kalau bukan Madarame Shion. Dengan pedenya, Madarame pun mengatakan kepada Kawaragi untuk tidak merasa sombong setelah menakut-nakuti Terano. Kawaragi yang tidak kenal pada Madarame pun bertanya siapa dia. Dan dengan bangganya, Madarame mengatakan bahwa dia adalah pemimpin Black Dragon generasi ke-9. Tetapi sebelum selesai bicara, tiba-tiba Madarame pun dipukul tepat di wajahnya oleh seseorang yang misterius. Dan hanya dengan sekali pukulan, Madarame pun langsung tersungkur. Kejadian ini pun seperti reka ulang saat pertarungan Toman melawan Tenjiku, di mana Madarame yang mewakili Tenjiku dalam pertarungan 1 lawan 1 tumbang hanya dalam sekali pukul saat melawan Pain. Kemunculan mantan anggota Black Dragon. Ternyata orang yang telah menghajar Madarame adalah Arashi Keizo, eksekutif dari Brahman dan mantan kapten pelindung Black Dragon. Benkei, nama panggilan Arashi Keizo, berkata pada Madarame bahwa Madarame hanya mempermalukan nama Black Dragon dan menyuruhnya untuk diam. Takemichi pun bingung mengapa Benkei mengatakan bahwa Madarame mempermalukan Black Dragon. Yang kemudian dijawab oleh Inupi bahwa Benkei adalah mantan anggota Black Dragon generasi pertama. Setelah menghajar Madarame, Benkei pun menghampiri Kawaragi dan mengatakan bahwa tujuan mereka saat ini bukanlah untuk mencari keributan, melainkan untuk mengintai pergerakan Takemichi. Tetapi seperti di chapter kemarin, ada satu orang yang menegaskan bahwa hal ini tidak akan terjadi. Secara tiba-tiba dari belakang, Kakucho pun langsung memukul Benkei hingga terpental ke belakang. Setelah itu, Kakucho pun mengatakan bahwa jika Takemichi kembali ke dunia berandalan, maka Takemichi adalah milik Rokuhara Tandai. Mendengar ucapan Kakucho, Takemichi pun menjadi bimbang melihat pukulan Kakucho. Akashi pun memuji Kakucho dan mengatakan seperti yang diharapkan dari sosok yang memiliki julukan Taimen. Akashi pun kemudian sedikit bertanya pada Terano, kelompok yang tangguh bukan Rokuhara? Yang dijawab oleh Terano bahwa dia merekrut yang terkuat dari Tenjiku bukan tanpa alasan. Tetapi di akhir Akashi mengatakan, bukankah ini membuat darah terpompa, bukan? Dan secara tiba-tiba muncul sosok misterius lagi di belakang Kakucho. Yang ternyata orang tersebut adalah Imaushi Wakasa, eksekutif Brahman, juga sekaligus mantan unit serangan khusus Black Dragon. Waka juga mengatakan bahwa jika ia cukup peduli, maka Kakucho mungkin tidak akan bertahan hidup. Setelah muncul satu sosok baru lagi, anggota Rokuhara yang lain pun kebingungan. Dan begitu pun juga dengan Takemichi. Inupi pun kemudian menjelaskan bahwa Waka dan Benkei keduanya adalah legenda hidup dan duo terhebat dari Black Dragon generasi pertama, bersama dengan Akashi Takeomi, sang dewa perang, dan Sano Shinichiro. Mereka berempat pun menjadi anggota pendiri geng Black Dragon dan menjadikannya sebagai geng nomor 1 di Jepang. Akashi, Waka, dan Benkei, ketiga legenda hidup ini pun bersatu kembali di masa kini yang dipimpin oleh Kawaragi Senju yang tak tertandingi. Draken memanas. Setelah kemunculan orang-orang kuat baru ini, Draken yang awalnya hanya diam saat dipukuli Terano dan tidak tertarik untuk kembali ke dunia berandalan pun akhirnya jiwa berandalnya kembali menggelora. Draken pun tampak berniat untuk bertarung dan mengatakan pada Terano, apakah kita harus melanjutkan yang tadi kita tinggalkan? Apakah Draken ingin bertarung melawan Terano atau malah Draken menerima ajakan Terano? Kita tunggu saja chapter selanjutnya karena saya juga ingin melihat kemampuan para pendiri Black Dragon saat bersatu kembali.